Apa kerugian menjadi seorang empath? Empath terkenal sebagai sponge energy, di mana mereka akan menyerap energi apapun yang ada di sekitar mereka. Ini membuat mereka memiliki bakat empati yang besar. Mereka bisa merasakan pengalaman dan perasaan orang lain tanpa memerlukan teknik atau bantuan khusus. Ini membuat mereka menjadi orang yang cenderung baik, peduli dengan orang lain, dan cenderung memikirkan perasaan orang lain. Berteman dengan seorang empath itu menyenangkan karena empath yang sudah dewasa akan sangat mudah memahami isi hati kita dan mereka biasanya bisa menjadi tempat curhat yang nyaman. Namun, menjadi empath tentu tidak selamanya enak. Walaupun cenderung memainkan peran protagonis dalam peradaban, empath juga memiliki sederet kekurangan yang kalau tidak segera disadari dan diperbaiki, ini justru bisa menjadi bumerang dan merugikan empath itu sendiri. Apa saja kekurangan dan kelemahan menjadi seorang empath? Yang pertama, energi sering terkuras karena dekat dengan orang atau keramaian. Karena empath adalah sponge energy, ini membuat mereka sering kelelahan jika berada di dekat orang atau berada di dalam keramaian. Saat mereka berada di dekat orang lain atau berada di tengah-tengah keramaian, otomatis energi orang-orang yang ada di sekitar mereka ini akan mudah mereka serap. Jika ada energi negatif di situ, maka seorang empath akan rawan kelelahan. Untuk mengatasinya, seorang empath disarankan membuat filter pelindung energi sendiri, atau mereka harus tegas membuat batasan apa yang boleh dan tidak boleh orang lain lakukan terhadap mereka. Namun, mudah lelah ini tidak akan berlaku bagi seorang empath yang sudah dewasa, yang sudah terbiasa dengan perpindahan energi positif dan negatif di sekitarnya, sehingga mereka lebih bersikap bodoh amat. Yang kedua, rawan dimanfaatkan oleh orang lain. Orang empath biasanya sensitif dan sangat peka. Karena peka inilah mereka jadi jeli dalam menangkap gestur, ekspresi, atau bahasa tubuh orang lain. Dengan demikian, empath bisa tahu apa yang sebenarnya dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Karena sensitif ini, seorang empath seringkali tumbuh menjadi pribadi yang tidak enakan dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ini bagus, tapi bila ini tidak terkontrol, sifat tidak enakan dan mudah memaafkan ini justru berpotensi membuat empath rawan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itu, seorang empath disarankan untuk belajar tegas dalam membuat batasan. 3. Rawan kecewa dengan orang lain. Seorang empath punya dorongan dan naluri untuk selalu peduli dan membantu orang lain. Namun, ini seringkali membuat empath kecewa juga, karena seringkali orang yang ditolong empath ternyata tidak memberikan timbal balik yang sama kepada mereka. Dalam kasus ini, seorang empath harus menyadari bahwa tidak semua orang akan membalas kebaikan mereka ketika empath menolongnya. Tidak semua yang pernah ditolong akan berterima kasih dan membalas kebaikan. Karena itu, seorang empath harus melatih diri. Jika mereka berbuat kebaikan dan menolong orang lain, maka itu harus didasari atas rasa ikhlas tanpa mengharap balasan apapun dari yang ditolong. 4. Rawan menjadi people pleaser. Seorang empath biasanya tumbuh dengan perasaan tidak enakan yang menjadi sifat sehari-hari. Karena sensitif dan bisa membaca gestur penolakan atau tidak nyaman dari orang lain, seorang empath biasanya juga rawan menjadi seorang people pleaser, yakni tipe orang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Apalagi jika empath itu terlahir dari keluarga yang broken atau mendapatkan pola asuh yang tidak baik di keluarga, maka seorang empath juga rawan tumbuh menjadi people pleaser. Dalam kesehariannya, ia cenderung ingin menyenangkan hati orang lain terus, walaupun itu menyakiti dan menguras energinya sendiri. 5. Sasaran empuk para dark triad. Dark triad adalah kepribadian jahat yang identik dengan sifat manipulatif dan rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dark triad ini terdiri dari psikopat, narsistik, dan Machiavelli. Seorang dark triad biasanya sangat menyukai orang-orang empath. Karena empath ini sangat mudah berempati, bisa menerima kehadiran dark triad dengan tulus, dan bahkan rela menolong dark triad secara totalitas. Dark triad melihat peluang ini. Mereka membutuhkan empath untuk menjadi sumber validasi, pujian, dan suplai energi, sekaligus suplai sumber daya mereka. Karena itu, seorang dark triad biasanya sering memiliki sahabat, bawahan, atau bahkan menjalin hubungan dengan empath. Namun, hubungan yang terjalin bukanlah hubungan yang sehat, tapi sangat beracun dan penuh dengan drama. Banyak dark triad di dunia ini yang sukses dalam kehidupan, namun kesuksesannya dibangun dengan cara memanipulasi dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para empath. 6. Rawan kehilangan diri sendiri atau jati diri.
Seorang empath memang suka menolong dan membantu orang lain. Mereka bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi membantu orang lain, bahkan sekedar mendengarkan curhat orang yang sedang bersedih. Mereka akan lakukan ini walaupun sebenarnya mereka tidak ada waktu atau sudah lelah. Ini sebaiknya dikontrol, karena kalau tidak, empath akan terus-menerus dibanjiri orang yang meminta tolong dan ingin memanfaatkan kebaikan empath. Jika empath sampai tidak punya ruang dan waktu untuk memikirkan diri sendiri, seorang empath bisa kehilangan jati dirinya. 7. Sering menjadi korban manipulasi. Banyak sekali orang yang menyalahgunakan kebaikan dan ketulusan empath. Karena terlahir dengan bakat empati yang besar, bisa merasakan energi orang lain, tumbuh dengan sifat yang tidak enakan dan ingin selalu menolong orang lain, ini membuat empath justru rawan terjebak manipulasi bila tidak berhati-hati. Karena itu, seorang empath juga disarankan untuk mempelajari kepribadian psikologi dan membekali diri dengan teknik-teknik manipulasi agar mereka tidak menjadi korban manipulasi oleh orang lain. 8. Rawan overthinking. Seorang empath adalah orang yang sensitif terhadap perasaan, gestur, ekspresi, dan bahasa tubuh orang lain. Ini membuat mereka seringkali overthinking, mempertanyakan apakah dirinya akan disukai oleh lawan bicaranya, apakah lawan bicaranya nyaman dengan dirinya, ataukah dia telah berbuat salah selama bertemu dengan orang lain. 9. Menjadi korban bullying. Seorang empath biasanya juga sabar dan pemaaf. Dia mudah memaafkan apapun kesalahan orang yang telah diperbuat kepadanya. Kadang kesabaran, sifat pemaaf, dan tidak enakan ini membuat empath menjadi sangat pasif di tengah-tengah sosial, sehingga mereka banyak yang menjadi korban bullying saat masih kecil atau muda. Bahkan ketika mereka dewasa pun, tetap akan ada orang yang tidak menyukai kebaikan mereka dan menyebarkan kampanye buruk untuk menjatuhkan empath. 10. Rawan dijadikan opsi kedua dalam sosial. Salah satu kekurangan empath adalah sifat tidak enakan dan mudah mengalah yang ia miliki itu sangat besar. Jika ini terlalu besar dan tidak dikontrol, seorang empath biasanya akan menjadi pasif di tengah-tengah lingkungan sosial, sehingga sinar mereka itu tidak memancar, dan ini membuat mereka sering dijadikan opsi kedua oleh masyarakat. Padahal tak jarang empath justru lebih kompeten dibandingkan dengan orang lain. Tapi karena dia terlalu mengalah dan pasif, tidak banyak orang yang bisa mendeteksi kemampuan emasnya. Lalu bagaimana caranya supaya bakat empath ini tidak menjadi kekurangan dan malah merugikan kita? Tentu saja seorang empath harus berlatih mengontrol dirinya sendiri, berlatih membuat filter energi, menetapkan batasan, dan memberanikan diri untuk tampil di publik walaupun konsekuensinya tidak semua orang akan menyukainya. Selain itu, empath juga disarankan mulai membekali diri dengan ilmu psikologi atau kepribadian manusia agar kebaikan dan ketulusannya tidak disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas saya tanggal 7 dan 8 Juli besok dengan tema Empath, Dark Triad, dan Misi Jiwa. Di sini kita akan membahas Empath dan Dark Triad sebagai yin yang peradaban dan bagaimana peranan Empath dan Dark Triad ini sebagai penyeimbang peradaban. Selengkapnya baca deskripsi di bawah video untuk pendaftaran online kelasnya. Dan ini terbatas untuk maksimal 100 peserta saja per sesi. Jadi segera amankan seat kamu sekarang karena belum tentu saya akan bikin online kelas lagi seperti ini.